Kalau Dimas izin ke musola atau masjid atau jumatan gitu pasti digerenengi, nggak boleh lah sebagainya kayak gitu. Nah gara-gara itu kan Dimas juga nggak betah juga, masa orang ibadah nggak boleh nah gitu. Sebelum saya menikah tuh memang pengen cari bapak kandung saya, cuma kan saya bingung juga carinya di mana. Semarangnya kan gede, saya juga nggak tahu kayak gitu. Mukanya aja saya nggak tahu, kalau mau nyari gimana kayak gitu. Itu memang bapak saya tiri itu kan memang keras kepala, jadi semua komunikasi dari media sosial maupun dari handphone tuh diputus kontak semua, diblokir semua. Jadi walaupun saya sendiri tidak tahu wajah bapak kandung saya itu seperti apa, saya juga tidak tahu. Jadi dari lahir itu saya sudah ditinggal kayak gitu. Ada keinginan buat mencari bapak kandungnya atau? Nah, jadi kalau dari lubuk hati yang paling dalam untuk Dimas sendiri ya pengen cari. Soalnya kan mau gimana pun dia salah atau tidaknya dia kan memang bapak kandung saya. Benar. Tapi dari keluarga saya ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang memang dulu saya ditinggal. Tapi untuk simpang siur nih. Iya, tapi memang untuk kebenarannya memang bapak masih ada, bapak kandung saya. Dan kebetulan dia kan rumahnya di Semarang kayak gitu. Cuma memang ibu saya udah kasih mandat ya, jangan cari bapak kandung saya, soalnya bapak kandung saya itu tidak benar gitu orangnya. Saya lahir aja ditinggal, nggak ditunggu gitu. Yang ngopeni kamu tuh mamah tok, tutup papahmu lahir kue ceprot ya, kamu udah ditinggal kayak gitu. Jadi saya juga nggak tahu bapak kandung saya di mana. Jadi dari dulu memang saya hidup sama ibu, sama nenek, sama saudara-saudara bude, pakde gitu, kayak gitu. Jadi lanjut dari cerita tadi, dari ketika Dimas kerja di perusahaan seluler swasta, pulang jam 12:30 itu di tahun 2019 akhir bulan Juli. Pada awalnya saya di interview di sana itu memang menjanjikan untuk menjadi kepala toko ya. Memang dulu kan Dimas memang hiring masuknya memang ingin menjadi kepala toko, dan ternyata di sana memang ujiannya juga besar. Kalau mau jadi kepala toko memang harus dari bawah dulu. Nah kayak seperti itu. Memang ada jenjang karir dari front office, dari customer service, dari frontliner dan sebagainya. Belum nanti di sana ada sikut-sikutan antar sesama rekan kerja biasa, kalau itulah. Nah dari situ Dimas juga udah putus asa, maksudnya dalam arti wah ternyata hidup tidak sama orang tua itu memang susahnya minta ampun kayak gitu. Cuman ya memang kembali lagi ke prinsip Dimas tadi, ketika Dimas keluar dari rumah, saya harus bisa jadi orang yang sukses, bisa kerja keras. Saya cuma megang satu, saya niat menjadi mualaf, dan saya cuman memegang semoga saya yang Dimas pilih ini tetap di jalan ridhonya Allah. Seperti itu. Nah kebetulan ketika Dimas kerja di seluler swasta tadi, yang semula saya gajian 1 bulan awal di angka 2.000, saya cuma dapat 600.000 kayak gitu. Karena memang di awal itu memang waktu interview pada perusahaan tersebut tidak bilang ketika ada karyawan yang telat atau barang yang hilang atau ada aksesoris HP dan sebagainya hilang, itu semuanya dilimpahkan ke beban gaji karyawan. Nah pada saat itu Dimas juga langsung resign dari perusahaan tersebut karena tidak menguntungkan bagi saya sendiri. Istilahnya saya kerja dari jam 6 pagi sampai larut, jam 9 sampai jam 12 kadang pulangnya, tapi nggak ada hasilnya kayak gitu. Nah lalu waktu Juni Juli saya keluar, Juli Agustus saya daftar lagi di tempat kebugaran di daerah Widuran, namanya Asia.
Nah kebetulan kan Dimas memang ada basic pelatih juga, dari memang basicnya saya memang suka olahraga, semua jenis olahraga saya suka. Nah kebetulan saya di situ menjadi pelatih kebugaran, fitness kalau zaman sekarang istilahnya itu gym ya, Iya, gym center, fitness center kayak gitu. Di sana saya cuman betah satu bulan juga, karena kebetulan di sana memang ownernya kan orang Chinese. Nah mulai itu kan memang Dimas Mei itu sudah menglafalkan syahadat ya Mbak, nah Iya. gitu. Jadi memang dari Mei Mei tahun ya 2019. 19 itu Iya. setelah Lebaran itu. Agustus saya kerja di Asia Fitness Center di Widuran itu adalah punya juragannya Chinese. Nah di sana juga yang bikin nggak kerasan karena sholat 5 waktu. Kalau di masjid ke musola atau masjid atau jumatan gitu pasti digerenengi, nggak boleh lah sebagainya, nggak kayak gitu. Nah gara-gara itu kan Dimas juga nggak betah juga, masa orang ibadah nggak boleh kayak gitu. Terus Dimas cuma jalan sebulan, Dimas keluar lagi kayak gitu. Dimas keluar lagi Oktober November tahun 2019. Dimas masih nganggur. Kebetulan November itu Dimas daftar lagi hire di Neofit Gym Solo Baru yang sekarang saya tempatin kerja itu. Nah kebetulan di sana juga manajemen yang lama itu memang agak bermasalah. Yang semulanya saya di interview, pada awalnya memang saya tuh sudah mengetahui sistem kerjanya di sana bagaimana, manajemennya bagaimana, gajinya bagaimana, dan sebagainya. Nah adalah saya mau interview di sana dengan manajemen yang lama, yang memang di awal memang Dimas sudah tahu bahwa harusnya Dimas dapat sekian, tapi si manajer itu melakukan kebijakan yang berbeda daripada yang Dimas inginkan. Nah pada saat itu Dimas sudah trial atau training selama 1-2 minggu. Memang pada kenyataannya memang apa yang diomongkan si manajer dengan apa yang Dimas dengar dengan teman-teman sekitar memang beda. Nah jadi seperti Dimas dizolimi lah, seperti itulah. Jadi ya Dimas nggak bisa lanjut lagi. Selama November itu sampai Desember Dimas off kerja tanpa penghasilan sama sekali. Posisinya berarti masih di numpang di rumah temennya. Iya masih numpang di rumah temen yang Fajar Indah itu. Nah Desembernya tanggal 27 itu Dimas menikah sama pacar saya yang sekarang jadi jodoh saya itu. Nah mulailah pada dasarnya di situ Dimas memang sudah gimana ya, sudah bertekad pada awalnya memang pengen menikah, dan kebetulan memang Dimas kan sudah nggak punya penghasilan. Saya juga sudah ngomong sama pihak keluarga dari istri saya dengan Dimas yang sekarang yang tidak punya apa-apa, yang belum ada pekerjaan, apakah pihak keluarga dan istri saya bisa menerima saya dengan keadaan saya seperti ini gitu. Alhamdulillah pihak keluarga dari istri saya menerima saya, lalu saya memberanikan diri untuk menikah pada 27 Desember tersebut. Nah kebetulan apa yang harus dilakukan ketika mau menikah, syaratnya kan banyak Mbak. Nah lalu Dimas memberikan diri untuk pulang. Waktu saya memberanikan diri untuk meminta syarat-syarat itu masih susah juga, soalnya kan saya harus ke Pak RT, Pak RW, kelurahan dan sebagainya. Adalah kan Pak RT-nya bapak saya sendiri juga. Nah bapak diri saya sendiri juga, jadi kan susah, apa-apa susah, harus ada tanda tangan, harus ada cap dan sebagainya. Nah, untuk proses ke jenjang pernikahan itu juga butuh waktu yang agak lama, 1-2 bulan baru selesai. Kayak gitu. Itu pun dengan bantuan ibu kandung saya, mau minta fotokopi KTP, fotokopi KK dan sebagainya, kita harus lewat dari belakang. Soalnya kalau memang dari depan memang kembali lagi ke wataknya bapak saya itu kan orangnya kan memang keras kepala. Berarti itu baru setelah putus komunikasi, baru komunikasi sebelum mau nikah itu? Iya, sebelum mau nikah itu. Itu memang
bapak saya tiri itu kan memang keras kepala, jadi semua komunikasi dari media sosial maupun dari handphone itu diputus kontak semua, diblokir semua. Jadi memang saya bisa komunikasi dengan ibu kandung saya itu memang dari saudara-saudara jauh yang dari desa kayak gitu. Nah, sebelumnya dari Desember itu saya mau niat menikah itu, saya memang memberanikan diri untuk pulang. Pada saat itu memang saya nggak diterima juga. Soalnya kan memang di awal memang bapak tiri saya memang udah mewanti-wanti kalau memang punya jodoh yang harus seiman. Kalau misalnya enggak ya kamu hidup sendiri. Kamu nurut manut karo aku gitu. Nah, kembali lagi ke situ, saya pergi ke rumah saudara. Saya minta pendapatnya, nasihatnya dari saudara-saudara saya, Pak D, Bude, dan sebagainya. Memang kalau itu niatmu ya, tekadmu seperti itu ya, lakonono gas, kayak gitu. Semua kan memang udah ada yang ngatur di tangan Allah. Nah, ketika saudara semua menyepakati hal itu, lalu saya juga meminta doa restu juga kepada ibu saya. Seperti itu. Ibu saya juga sudah merestui ketika saya mau menikah dengan istri saya yang sekarang itu. Cuman kembali lagi tanpa sepengetahuan bapak tiri saya, seperti itu. Jadi ketika Dimas pada Desember itu menikah, saya tidak didampingi oleh bapak kandung maupun bapak tiri saya. Tapi bapak kandungnya tahu akhirnya kalau Mas Dimas mau menikah? Nggak tahu. Oh, belum tahu sampai Iya, sekarang? Sampai sekarang punya anak pun belum tahu. Mungkin bapak tiri saya juga belum tahu kalau saya juga sudah punya anak. Kalau saya menikah mungkin bapak tiri saya sudah tahu. Nah, sebetulnya memang Dimas sebelum saya menikah itu memang pengen cari bapak kandung saya, cuma kan saya bingung juga carinya di mana. Semarangnya kan gede, saya juga nggak tahu kayak gitu. Mukanya aja saya nggak tahu, kalau mau nyari gimana kayak gitu. Jadi bingung sendiri. Pada saat itu cuma saya minta tolong sama ibu kandung saya saja. Semua apapun syarat-syaratnya saya minta tolong sama ibu kandung saya. Alhamdulillah berjalan lancar. Desember tanggal 27 saya menikah, seperti itu. Respon pertama ibunya Mas Dimas waktu Mas Dimas mau nikah langsung welcome atau ada protes atau gimana yang beliau lah yang? Kalau masalah protes atau welcome-nya memang sudah welcome, tapi sebelumnya kan memang ada protes kan ketika mengetahui bahwa saya pengen mualaf lagi, itu kan di awal dulu waktu saya mau disuruh pergi dari rumah itu. Jadi memang di awal ketika saya mau disuruh pergi sama bapak tiri saya kan memang ibu saya kan juga sempat naik darah juga di tahun 2019 itu waktu lebaran itu. Nah, jadi waktu lebaran itu malah saya udah pisah sama kedua orang tua saya sampai sekarang. Seperti itu. Desember saya menikah. Nah, mulailah di sana saya rezekinya mulai terbuka lagi. Seperti itu. Pada dasarnya memang Dimas juga udah pesimis. Apa ya benar toh kalau orang yang menikah itu memang membukakan pintu rezeki, orang yang memiliki anak, orang pasangan suami istri yang sudah memiliki anak bakalan ada pintu rezeki juga. Ternyata memang sekarang memang Dimas juga menikmati apa yang dibicarakan atau yang diomongkan oleh saudara-saudara saya tersebut. Pada setelah saya nikah waktu Desember sampai sekarang memang kebetulan memang Dimas juga kerja lagi di tempat saya yang waktu November itu saya resign itu ya. Ya, yang di Solo Baru itu saya masuk lagi dengan manajemen yang baru. Ternyata manajemen yang baru lebih jujur, lebih amanah. Nah, seperti itu. Jadi Dimas masuk ke sana lagi. Desember masuk 2020 sampai sekarang. Nah, adalah kebetulan memang Dimas awalnya memang menjadi pelatih, sampai sekarang udah 1 tahun jabatan menjadi pelatih. Sekarang bisa ada jenjang karir memang di sana. Dari semulanya Dimas jadi pelatih, sekarang Dimas bisa jadi leader juga, leader tim di sana.
Alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah. Yang dulunya memang Dimas susah payah untuk cari kerja, montang-manting sana sini seperti itu, dari perusahaan A B ke sekarang yang memang sudah mungkin ditakdirkan sama Iya, Allah mungkin jalannya udah terbuka. seperti ini ya. Nggih. Seperti itu mungkin dari pengalaman Dimas ini ya, Dimas merasa bersyukur juga apa yang saya lakukan dulu. Memang sebelumnya memang Dimas pesimis, ternyata malah sekarang membuahkan hasil. Mungkin bisa menjadi satu sumber keuangan saya juga untuk apa, menafkahi anak dan istri saya, seperti itu. Mungkin itu ya buah dari kesabaran juga niat yang kuat Mas Dimas mau jadi seorang mu'alaf, menjadi seorang pasangan yang lebih pantas, dan menjadi seorang ayah yang menjadi teladan lah Iya. untuk anak. Insyaallah. Nggih. Dari semua itu kan Mas Dimas melalui banyak tantangan. Menurut Mas Dimas, tantangan terberat apa yang Mas Dimas lalui? Tantangan terberat mungkin dari saya sendiri itu